Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Zaikul Sultan NRP 2210191027 dari Teknik Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penginstalasi ESP-IDF pada operasi sistem macOS. Hal yang pertama kali yang perlu dilakukan yaitu dengan membuka panduan di Google yang bernama Expressive. Di sini saya menggunakan terminal pada saat proses instalasi ESP-IDF berlangsung. Baik, hal yang pertama setelah kita membuka website yaitu step pertama instalasi prerequisites. Kita pilih macOS sebagai dasar operasi sistem yang kita gunakan saat ini. Kemudian instalasi pertama yaitu dengan kita menginstal Python. Kita buka terminal terlebih dahulu. Lalu kita bisa mengetik manual atau mengcopy perintah instalasi dari website. Yang pertama yaitu sudo install pip. Saya ketik manual seperti ini. Kemudian masukkan password kalian. Dan tunggu instalasi hingga selesai. Kemudian dilanjutkan dengan Python serial, penginstalan Python serial. Kita juga bisa melakukan perintah seperti tadi yaitu dengan mengetik manual atau mengcopy perintah dari website kemudian dipastekan ke terminal. Saya masukkan manual seperti ini. Setelah sudah, kita tekan enter dan tunggu hingga instalasi selesai. Di sini ada warning yang berwarna kuning, kita abaikan saja. Biasanya ini perintah untuk mengupgrade Python yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan untuk menginstalasi CMake dan Ninja Build. Di sini saya menggunakan Homebrew. Kenapa Homebrew? Homebrew merupakan software sistem manajemen yang fungsinya untuk menyederhanakan penginstalan perangkat lunak. Jadi untuk mempermudah dalam manajemen di sistem macOS ini sendiri nantinya. Saya kopikan dari halaman website dan kemudian paste di terminal seperti ini. Kemudian tekan enter. Dan kita tunggu hingga instalasi selesai. Dan jika pada saat proses instalasi terjadi notice error, kita bisa lakukan instalasi Xcode terlebih dahulu. Xcode ini sendiri merupakan sebuah lokasi directory yang dibuat oleh development untuk membangun Xrun, Xbuild, dan CC dan sebagai pengontrol jalur lokasi dari sebuah library seperti bahasa C. Tunggu hingga instalasi selesai. Setelah instalasi Homebrew selesai, di sini saya menginstal Brew Challenge, di mana jika instalasi Homebrew sebelumnya ada yang tertinggal, kita bisa komplitkan pada perintah ini. Kemudian kita lanjutkan pada step selanjutnya. Nah, step ini untuk mendapatkan ESP-IDF itu sendiri. Hal yang pertama kali yaitu kita membuka directory. Bisa kita copy dari halaman website seperti ini. Kemudian dipastekan ke terminal.
Nah, halaman directory sudah terlihat. Nah, kita selanjutnya ingin mendownload git clone. Kemudian akan install di directory tersebut. Dan tunggu hingga downloadnya selesai dan proses instalasi selesai. Setelah instalasi proses sebelumnya selesai, selanjutnya kita menyiapkan tools untuk proses instalasi ESP-IDF ini. Kita pilih yang macOS, lalu kita pastikan di terminal seperti ini. Kita masuk ke directory, kemudian kita install.sh seperti ini. Kita pastikan saja. Kita tunggu hingga instalasi selesai. Kita bisa lihat di terminal, ini ESP IDF Tools sedang proses instalasi. Setelah instalasi sebelumnya selesai, kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu incorporate variable. Kita pilih yang macOS, kemudian salin seperti ini. Kita pastikan ke terminal, lalu tunggu hingga proses patch selesai. Setelah instalasi selesai, artinya ESP-IDF ini sudah selesai. Kemudian kita mulai start project. Kita buka dulu directory ESP. Kita bisa paste seperti ini. Terlihat bahwa ada dua folder directory yang di dalam ESP. Kemudian kita buat program baru dengan nama Hello World. Kemudian saya ingin membuka directory hasil program yang saya buat tadi, yaitu dengan mengetik ls pada terminal dan muncul sebuah program yang bernama Hello World seperti ini. Kemudian saya ingin menghubungkan ESP32 yang saya miliki ke dalam laptop, yaitu dengan membuka panduan establish serial seperti ini. Kita pilih untuk macOS. Di sini terlihat sintak untuk membuka direktorinya. Kita bisa copy lalu pastekan ke dalam terminal. Kita bisa lihat ada dua port yang tertancap dalam laptop saya. Nah, salah satunya yaitu ESP32 yang saya miliki. Kemudian saya akan mengkonfigurasi ESP32 yang saya miliki itu dengan mengikuti perintah dalam step ketujuh ini. Saya pastikan lalu saya tekan enter seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan mengcopy. Kemudian saya paste
juga, lalu tekan enter, dan tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu jika prosesnya sudah selesai, saya ingin membuka konfigurasi ESP32 yang saya miliki dengan mengcopy panduan yang ada di website seperti ini. Kemudian saya paste ke dalam terminal. Dan untuk konfigurasi ini sendiri, kita harus mencocokkan dengan device ESP32 yang kita miliki.